Valentino Rossi, sang legenda Yamaha yang masih suka bermain-main di pedok MotoGP, sempat mengatakan bahwa tak berminat lagi untuk mengendarai motor MotoGP. Namun dengan regulasi baru tahun 2027 dengan cc yang semakin mengecil nampaknya, mungkin itu bisa menjadi pengecualian. Yamaha yang terlihat sedang buntu dalam pengembangan nampak sedang membujuk sang legendanya untuk kembali ke MotoGP dengan motor barunya berkonfigurasi V4. Wow! Apakah Yamaha akan membawa para fans dapat menikmati penampilan Rossi sekalian untuk memberikan masukan untuk kemajuan perkembangan motornya itu? Namun, berita baik itu nampaknya tidak datang sendirian, karena Yamaha nampak berada dalam situasi kekacauan lain, di mana karakter Jorge Martin yang ditunjukkan di balapan sebelumnya dengan track recordnya membuat posisinya semakin runyam jika dibandingkan dengan proyek Yamaha yang sedang dikembangkan. Apakah blunder merekrut pembalap yang memiliki track record meninggalkan KTM, Ducati dan hampir saja mengacaukan kontrak dengan Aprilia untuk pergi ke Honda dalam skuadnya? Dan akhirnya Gigi D'Allegna mengonfirmasi kepergian Pecco dengan pahit dan menyambut kedatangan Pedro Acosta. Akhir dari hubungan romantis yang hancur karena kedatangan orang baru. Benarkah? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Di tengah kebuntuan panjang proyek Yamaha di MotoGP, muncul satu manuver yang terasa sangat simbolis sekaligus emosional. Upaya membujuk Valentino Rossi untuk menjajal motor V4 terbaru Yamaha. Sekilas, ini mungkin hanya terdengar seperti nostalgia atau penghormatan kepada legenda terbesar mereka. Namun jika dibaca lebih dalam, langkah tersebut justru memperlihatkan bahwa Yamaha sedang mencari sesuatu yang selama ini terasa hilang. Arah, keyakinan, dan masukan murni dari sosok yang paling memahami DNA M1 sepanjang sejarah modern MotoGP. Situasi Yamaha saat ini memang berada di titik sensitif. Mereka sadar proyek mesin inline 4 sudah mencapai batas. Sementara V4 bukan sekedar pengganti mesin, melainkan revolusi total filosofi motor. Dalam kondisi seperti itu, Yamaha tampaknya mulai merasa bahwa data teknis dan simulator saja tidak cukup. Mereka membutuhkan feeling seorang pembalap yang pernah membawa M1 menjadi motor paling ditakuti di grid. Dan tidak ada nama yang lebih tepat daripada Valentino Rossi. Bagi Yamaha, Rossi bukan sekedar mantan juara dunia, tapi manusia membentuk identitas modern M1 sejak era keemasan 2004 hingga 2015. Itulah mengapa ajakan Paolo Favizio kepada Rossi terdengar jauh lebih serius daripada candaan biasa di pedok. Ketika Favizio berkata, "Kenapa Anda tidak mencobanya?" Itu terasa seperti sinyal bahwa Yamaha benar-benar ingin mendengar opini Valentino Rossi secara langsung terhadap V4 mereka. Terlebih lagi, Yamaha saat ini berada dalam posisi yang sangat rapuh. Fabio Quartararo terus frustasi. Proyek pengembangan berjalan lambat dan tekanan dari Liberty Media serta era baru 850cc semakin dekat. Dalam kondisi seperti itu, memanggil kembali Rossi untuk memberi input bisa dianggap sebagai langkah darurat sekaligus upaya menghidupkan kembali roh lama Yamaha. Jika Rossi benar-benar menerima tawaran tersebut, dampaknya akan jauh lebih besar dari sekedar sesi tes pribadi. Itu akan menjadi pertama kalinya dalam waktu lama publik melihat Rossi kembali mengendarai motor MotoGP modern milik Yamaha. Dan secara emosional, momen itu bisa menjadi ledakan besar bagi pedok. Karena meskipun Rossi telah pensiun, hubungan antara dirinya dan Yamaha tidak pernah benar-benar putus. Bahkan hingga sekarang, banyak orang internal Yamaha masih melihat Rossi sebagai referensi utama soal bagaimana M1 seharusnya dikendarai dan dikembangkan. Yang menarik, situasi ini juga memperlihatkan semacam pengakuan diam-diam bahwa Yamaha belum sepenuhnya menemukan jalan keluar sendiri. Mereka sudah memiliki data, engineer baru, konsesi teknis, hingga proyek V4 ambisius, tapi ketika situasi semakin sulit, mereka tetap kembali kepada Valentino Rossi. Itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh sang legenda di mata Yamaha. Seolah-olah di tengah kebingungan arah pengembangan, mereka berharap Rossi bisa menjadi kompas terakhir untuk memastikan V4 baru tidak kehilangan karakter khas Yamaha yang dulu membuat pembalap nyaman menyerang tikungan. Dan jika tes itu benar-benar terjadi, MotoGP akan mendapatkan salah satu momen paling emosional dalam beberapa tahun terakhir. Bukan karena Rossi akan kembali balapan, melainkan karena dunia akhirnya melihat The Doctor kembali menunggangi prototipe MotoGP Yamaha di era modern.
Di tengah proyek yang sedang limbung, Yamaha tampaknya ingin kembali menyentuh masa lalunya demi menyelamatkan masa depannya. Namun sayangnya, di lain sisi, Yamaha tampaknya sedang berjalan menuju pertaruhan paling berbahaya dalam proyek MotoGP modern mereka. Di saat hubungan dengan Fabio Quartararo mulai retak akibat frustasi berkembangan terhadap performa motor, Yamaha justru disebut akan menyebut Jorge Martin pada 2027. Secara talenta, keputusan itu terlihat luar biasa. Martin adalah juara dunia dan salah satu pembalap tercepat di grid. Namun secara politik dan mentalitas, langkah ini berpotensi menjadi blunder besar. Karena Yamaha bukan hanya merekrut pembalap cepat, tapi juga sosok yang mulai memiliki reputasi sebagai pembalap yang mudah memutus hubungan ketika proyek tak berjalan sesuai harapan. Masalah terbesar Yamaha saat ini sebenarnya bukan sekedar kurang tenaga mesin atau lambatnya pengembangan V4, melainkan krisis stabilitas internal. Mereka baru saja dibuat kewalahan oleh kritik-kritik publik Quartararo yang terus-menerus mempertanyakan arah proyek M1. Kini, ketika Quartararo pergi ke Honda, Yamaha justru beresiko menggantikannya dengan karakter yang mungkin lebih sulit dikendalikan. Martin dalam beberapa tahun terakhir mulai dikenal sebagai pembalap yang tidak segan menekan pabrikan secara terbuka ketika merasa diperlakukan tidak sesuai ekspektasi. Dia pernah berseteru dengan KTM, kecewa dengan Ducati, hingga nyaris memicu perang kontrak dengan Aprilia. Itu membuat banyak orang di pedok mulai melihat pola yang sama. Ketika proyek tak lagi ideal, Martin cenderung memilih jalan keluar dibandingkan bertahan membangun ulang. Dan disinilah potensi blunder Yamaha muncul. Budaya Yamaha sangat berbeda dengan Ducati atau Aprilia. Pabrikan Jepang terkenal mengutamakan loyalitas, stabilitas, dan komunikasi internal yang tertutup. Sementara Martin adalah pembalap yang emosionalnya sering terlihat jelas di depan publik. Insiden ledakannya terhadap Paolo Bonera pada GP Catalunya menjadi contoh nyata bagaimana tekanan bisa membuat emosinya meledak. Jika karakter seperti itu masuk ke Yamaha, yang saat ini sedang rapuh secara performa, situasinya bisa berubah menjadi bom waktu internal. Yang membuat keadaan semakin riskan adalah fakta bahwa Yamaha belum benar-benar pulih secara teknis. Mesin V4 mereka masih dalam tahap transisi. Performa motor belum stabil, dan era baru 850cc 2027 bisa menjadi periode paling kacau dalam sejarah modern MotoGP. Dalam kondisi seperti ini, Yamaha seharusnya membutuhkan pembalap yang sabar membangun proyek jangka panjang. Tapi, Martin bukan tipe pembalap yang dikenal menikmati proses lambat. Dia adalah racer agresif yang ingin menang sekarang juga. Jika Yamaha kembali gagal memberikan motor kompetitif dalam waktu cepat, bukan tidak mungkin konflik yang saat ini terjadi dengan Quartararo akan terulang dalam versi yang lebih eksplosif. Situasi semakin rumit karena Yamaha juga disebut akan mendatangkan Ai Ogura. Meski berbeda karakter dengan Martin, Ogura dikenal sangat keras terhadap dirinya sendiri dan mudah frustasi ketika hasil tidak sesuai harapan. Kombinasi Martin yang emosional dan Ogura yang perfeksionis bisa menciptakan atmosfer tekanan konstan di garasi Yamaha. Alih-alih membangun proyek yang tenang dan stabil, Yamaha justru berpotensi memasuki era penuh ketegangan mental di saat mereka sebenarnya membutuhkan ketenangan untuk mengejar ketertinggalan teknis. Ironisnya, semua ini terjadi ketika Yamaha sebenarnya sedang berusaha keluar dari trauma hubungan buruk dengan Quartararo. Mereka tampak ingin membangun ulang proyek dengan nama-nama besar, tapi bisa saja justru mengulangi kesalahan yang sama. Terlalu bergantung pada pembalap superstar tanpa memastikan fondasi proyek benar-benar siap. Karena pada akhirnya, bakat besar seperti Jorge Martin memang bisa membawa kemenangan. Tapi jika motor tak kompetitif dan tekanan mulai datang, Yamaha mungkin akan sadar bahwa mereka baru saja merekrut pembalap dengan rekam jejak yang bisa mengubah frustasi menjadi konflik yang terbuka. Berita ketiga, hubungan antara Pecco Bagnaia dan Luigi Dall'Igna tampaknya benar-benar mendekati akhir yang pahit. Setelah bertahun-tahun membangun era kejayaan bersama di Ducati, pernyataan terbaru Gigi terasa seperti pengakuan terselubung bahwa perpisahan sang juara dunia 2 kali hanyalah tinggal menunggu waktu. Tidak ada lagi nada perlindungan penuh seperti musim-musim sebelumnya. Yang muncul justru bahasa dingin seorang manajer yang mulai menerima bahwa kepentingan proyek lebih besar daripada hubungan emosional dengan pembalap yang pernah membawanya menuju salah satu momen terbesar dalam sejarah Ducati. Ketika Dall'Igna mengatakan bahwa seorang manajer kadang harus membuat keputusan profesional yang bertentangan dengan keputusan personal, pedok langsung membaca satu pesan jelas. Era Pecco di Borgo Panigale hampir selesai. Ironisnya, hubungan yang dulu tampak sempurna kini ditutup dengan nuansa yang pahit. Bagnaia bukan sekedar pembalap biasa bagi Ducati. Ia adalah simbol kebangkitan proyek Italia. Pembalap Akademi VR46 pertama yang membawa Ducati kembali menjadi juara sejak era Casey Stoner. Bersama Bagnaia, Ducati membangun dinasti modern MotoGP.
Namun MotoGP modern tidak mengenal sentimentalitas jangka panjang. Ketika performa mulai goyah, ketika tekanan internal meningkat, dan ketika Ducati melihat peluang membangun proyek jangka panjang yang lebih agresif, hubungan yang dulunya harmonis mulai retak. Bahkan cara Dalikna mengenang gelar 2022 terasa seperti ucapan perpisahan penuh nostalgia. Seolah dia sedang menutup sebuah bab besar dalam karirnya sendiri. Di balik itu semua, bayangan Pedro Acosta semakin terlihat jelas sebagai penyebab utama perubahan arah Ducati. Dalikna tidak lagi menyembunyikan kekaguman terhadap pembalap muda Spanyol tersebut. Dia berbicara tentang Acosta dengan antusiasme yang biasanya hanya muncul ketika Ducati benar-benar menginginkan seseorang. Baginya Acosta adalah tipe pembalap langka yang sudah memancarkan aura sejak usia muda. Bahkan, pernyataan bahwa semua orang tahu Acosta akan membalap untuk Ducati terasa seperti kode bahwa keputusan internal sebenarnya sudah dibuat. Ducati tampaknya melihat Acosta bukan hanya sebagai pembalap masa depan, tapi sebagai pusat proyek era 850cc yang akan dimulai pada 2027. Dan jika itu benar, maka posisi Bagnaia memang perlahan menjadi korban regenerasi brutal khas MotoGP modern. Situasi ini membuat perpisahan mereka terasa semakin dingin. Tidak ada perang terbuka, tidak ada konflik besar di depan publik, tapi justru itulah yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Bagnaia tampaknya memahami bahwa Ducati mulai bergerak ke arah baru. Sementara Ducati juga menyadari bahwa mereka membutuhkan energi baru untuk mempertahankan dominasi mereka di era regulasi baru. Rumor kepindahan Bagnaia ke Aprilia kini terasa semakin masuk akal. Di Noale, Pecco bisa menjadi pusat proyek penuh Italia bersama Marco Bezzecchi. Sesuatu yang mungkin tidak lagi ia rasakan di Ducati ketika perhatian bergeser kepada Marc Marquez. Yang paling brutal dari semua ini adalah fakta bahwa hubungan mereka sebenarnya masih dipenuhi rasa hormat. Dalikna jelas masih mengagumi Bagnaia. Dan Bagnaia kemungkinan besar masih menganggap Ducati sebagai rumah yang membesarkan karirnya. Namun MotoGP bukan tentang loyalitas abadi. MotoGP adalah soal siapa yang paling siap menghadapi masa depan. Ducati melihat Acosta sebagai simbol masa depan itu. Dan ketika seorang insinyur sekelas Dalikna mulai berbicara tentang seorang pembalap muda dengan nada penuh kekaguman publik, biasanya itu berarti keputusan besar sudah hampir final. Kini, Pedok hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Dan jika semuanya benar-benar terjadi, maka akhir hubungan Bagnaia dan Ducati akan dikenang sebagai salah satu perpisahan paling pahit di era MotoGP modern. Hubungan yang dibangun lewat kemenangan, kejayaan, dan sejarah besar Italia, tapi berakhir karena ambisi untuk terus menang lebih besar daripada ikatan emosional apapun. Ducati tampaknya siap memulai era baru bersama Acosta dan Marc Marquez. Sementara Bagnaia akan pergi membawa luka bahwa bahkan seorang juara dunia pun pada akhirnya tetap bisa tergeser ketika proyek besar membutuhkan wajah baru.